Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menjawab azan ternyata bukan amalan yang nilainya ringan, sekalipun hanya mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Namun Islam menghargainya sebagai amal yang besar. Ada banyak sekali keutamaan amalan sederhana ini. Berikut diantaranya yang pertama, yaitu menjadi saksi kebaikan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari nomor 609. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mengumandangkan azan, dan sekaligus mereka yang mendengar azan dijadikan Allah sebagai saksi kebaikannya. Yang kedua, yaitu menjawab azan karena dorongan keyakinan hati akan mengantarkan menuju surga. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kalian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muadzin mengumandangkan Asyhadu an la ilaha illallah, lalu kalian menjawab Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya hingga akhir azan. Siapa yang mengucapkan itu dari dalam hatinya, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 385, Abu Dawud nomor 527, dan yang lainnya. Yang ketiga, yaitu dengan menjawab azan, Allah SWT akan mengampuni dosa kita. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ketika mendengar azan dia mengucapkan, saya juga bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agamaku. Siapa yang mengucapkan itu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad nomor 1565, Muslim nomor 386, dan yang lainnya. Yang keempat, yaitu siapa yang menjawab azan lalu membaca solawat sekali, maka Allah akan memberikan solawat baginya 10 kali. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendengar muadzin, jawablah azannya, kemudian bacalah solawat untukku. Karena orang yang membaca solawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan solawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 384. Menurut Abu Aliyah, seorang ulama tabi'in, bahwa makna dari solawat Allah kepada makhluknya adalah pujian Allah untuk makhluk tersebut di hadapan para malaikatnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, yaitu menjawab azan lalu memohon wasilah untuk Nabi SAW, maka dia berhak mendapatkan syafaat beliau. Lanjutan dari hadis Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, setelah menjawab azan, kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Wasilah adalah satu kedudukan di surga yang tidak akan ditempati kecuali oleh salah seorang dari para hamba Allah, dan saya berharap sayalah yang mendudukinya. Siapa yang memohon kepada Allah wasilah untukku, maka halal baginya syafaatku. Hadis riwayat Muslim nomor 384. Permohonan wasilah ini kita baca dalam doa sesuai menjawab azan. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini, serta salat yang ditegakkan ini, berilah wasilah
derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad. Yang keenam yaitu menjawab azan lalu memohon agar Nabi SAW mendapatkan maqam mahmud. Kita berhak mendapatkan syafaatnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang mendengarkan azan lalu dia membaca doa, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini serta solat yang ditegakkan ini, berilah wasilah yaitu derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan tunjuklah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca doa setelah azan maka halal baginya syafaat pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 614, Ahmad nomor 14.817 dan yang lainnya. Yang dimaksud makam mahmud adalah syafaat uzma atau terbesar ketika di padang mahsyar. Sehingga ada 3 hal yang kita lakukan ketika azan. Menjawab azan dengan mengikuti seperti ucapan muadzin, membaca salawat setelah menjawab azan, membaca doa setelah azan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah SWT yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.